sampai di rumah warga semua. Ditambah suara gemericik air di sungai, juga hawa yang sejuk bikin sejenak lupa sama hari-hari dan pikiran yang sibuk. Akhirnya aku bisa healing ya setelah kerja yang capek banget itu. Seruput dulu, bismillah. Sederhana, bersahaja, tapi beda. Makanya warung satu ini langsung menarik banyak warga. Pengunjung dari berbagai kalangan, berbagai wilayah berdatangan ke kawasan di Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor ini. Bukan sekedar buat menikmati sajiannya, tapi juga suasananya. Nah, sebelum cerita lebih lanjut seperti apa warungnya dan apa saja sajiannya, ini di antara aktivitas lain yang juga bisa dicoba kalau main ke sini. Menangkap ikan. Ikannya bisa buat dibawa pulang atau juga nantinya langsung dimasak di warung. Ya baik ikan tangkapan sendiri atau juga yang dipesan di sini, juga berbagai sajian lainnya hampir semua baru dimasak sebelum disajikan. Bahannya segar, proses memasaknya masih tradisional, menunya khas pedesaan. Ya jadi bukan hanya ngopi, di warung ini pengunjung juga bisa santap sedap, harum mantap seperti ini. Harga sajian seperti ini mulai Rp35.000 per porsi. Ini mah enak banget. Ikannya tuh juicy, karena dia fresh banget kan ya. Terus sama sekali nggak ada amis-amisnya. Dan juga nggak yang kebakar sampai gosong-gosong banget gitu deh. Pokoknya enak banget deh. Langsung aja kita lanjut ke ayamnya nih. Lihat ayamnya warga. Ayamnya, panggangannya, bumbunya tuh lihat tebel banget ya, kelihatan ya. Langsung kita cobain ayamnya. Bismillah. Oh ya, berasnya ini juga dari persawahan sekitar loh. Pulen dan harum. Itu rasanya kayak ada apa ya, jeruk-jeruknya, kemangi-kemangi, kayak ini bumbu kemangi gitu deh. Soalnya kayak tuh harum, kemerbak gitu ya, dan bumbunya tuh sampai dalam-dalam dagingnya, nggak cuma di permukaannya doang warga. Santap ala Sunda tidak lengkap rasanya kalau tanpa dedaunan alias lalapan segarnya. Daun-daun gede gini yang belum tahu namanya lalapan popokan. Makan lengkap ataupun seruput kopi dan camilan hangat, kombinasi nuansa asri dan kebersahajaan ini sukses bikin warga jatuh hati. Oh, jauh-jauh sampai sini kenapanya? Suka aja sih, karena ini yang kedua kali. Jadi ini yang kedua kali kita datang. Pertama kali kesini random aja, terus cocok makanannya. Ya ngalam-alam gini deh, jadi aku balik lagi. Kita mau kemana daripada ke mall, aku lebih kayak suka ke experience gitu kan. Jadi kayak aku makan ikan goreng, aku makan ikan bakar, nila goreng gitu. Jadi kayak harganya tuh lebih, gimana ya, masuk di kantong buat aku aja sih gitu kan. Ada cerita menarik juga warga di balik warung yang satu ini. Berawal warung kecil saja yang menyajikan kopi hangat buat pesepeda dan pengunjung yang banyak melintas kawasan ini. Kemudian banyak yang juga pesan makanan, hingga jadilah warung Umi Titi seperti sekarang ini. Ternyata kan banyak komunitas West gitu. Jadi banyak yang mampir. Aku gitu gak bingung sih harus jualan apa. Ternyata Umi itu banyak permintaan. Sediain nasi dong gitu. Terus sesuai permintaan konsumen lah. Ibunya dia, uminya dia itu sesuai permintaan konsumen gitu. Warung Umi satu ini buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai sekitar pukul 5 sore. Lagi hit seperti ini, sih siap-siap aja ya buat yang datang terlebih saat liburan untuk antre dan sabar menanti. Tapi kan menunggunya pun bisa sambil menikmati pemandangan yang segar begini. Ya kan? Udah kenyang, udah habis. Terus apa nih hari ini? Pikiran tenang, perut kenyang, hati pun tenang. Buktiin sendiri. Tipenya Ica, Raffi Melana, melaporkan.
bisa jadi salah satu tujuannya. Nah, kali ini aku udah jauh-jauh nih dari Jakarta. Ya kurang lebih 3 sampai 3,5 jam lah untuk sampai di warung kopi Umi Tuti, Pamijahan Bogor ini. Nah, aku udah bawa kopi nih, udah stres-stres ya kan pekerjaan. Sekarang mau healing sambil ngopi di pinggir di tengah sungai. Ikutin aku yuk. Segarnya,